Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Eka Lestari ingin menjelaskan modul 6 praktek pembelajaran terpadu di SD. Terdiri dari 2 KB, yaitu KB pertama praktek merancang pembelajaran terpadu di SD, dan kedua praktek pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD. Yang pertama, merancang pembelajaran terpadu di SD. Agar Anda dapat melatih dan mempraktekkan pembuatan rancangan pembelajaran terpadu di SD, Anda harus menyimak kembali uraian pada modul 4 dengan lebih teliti. Berikut ini prosedur kegiatan perancangan pembelajaran terpadu yang harus Anda ikuti dalam melakukan kegiatan praktek menyusun rancangan pembelajaran terpadu, baik untuk praktek di kelas Anda sendiri sebagai guru SD maupun simulasi di kelas tutorial. Prosedur kegiatan merancang pembelajaran terpadu untuk praktek dan simulasi. Yang pertama, menetapkan mata pelajaran yang dipadukan. Yang kedua, menetapkan kompetensi dasar dari 3 mata pelajaran di SD. Yang ketiga, mengembangkan tema yang sesuai. Keempat, mengembangkan peta keterhubungan antara kompetensi dasar dan tema. Pemersatu buatan peta yang menggunakan keterhubungan antara dua sebagai fokus atau pusat pembahasan dengan 3 kompetensi dasar dari 3 mata pelajaran yang berbeda. 5. Menyusun satu satuan pembelajaran terpadu. Baiklah, kami akan bahas satu persatu. Penetapan mata pelajaran terpadu. Pilih 3 mata pelajaran dari mata pelajaran IPA, IPS, PKN, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Di SD, saya akan memadukan dengan mengkaji kompetensi dasar yang tertuang dalam silabus yang telah dikembangkan oleh sekolah Anda. Yang kedua, menetapkan kompetensi dasar dari 3 mata pelajaran di SD. Tahap kedua, Anda memilih kompetensi dasar pada jenjang kelas dan semester yang sama dari 3 mata pelajaran tersebut yang menurut Anda dapat dipadukan. Ketiga, mengembangkan tema yang sesuai seperti yang diuraikan pada modul 4 bahwa tema merupakan pokok pikiran yang akan menjadi fokus atau pusat pembicaraan dalam pembelajaran terpadu. Fungsi tema merupakan hal yang penting karena dapat dengan menetapkan tema yang tepat, Anda menciptakan suasana pembelajaran yang optimal. Anda harus mengembangkan sebuah tema yang masing-masing rancangan pembelajaran terpadu berbeda agar mendapat tema yang sesuai. Anda dapat mengikuti prosedur pengembangan tema pada modul 4. Yang keempat, mengembangkan peta keterhubungan antara kompetensi dasar dan tema pemersatu. Buatlah peta yang menggambarkan keterhubungan antara tema sebagai fokus atau pusat pembahasan dengan 3 kompetensi dasar dari 3 mata pelajaran yang berbeda sehingga akan didapat agar seperti jaring laba-laba. Jika jaring laba-laba tentang lingkungan, maka dalam bahasa Indonesia menjelaskan kembali secara lisan atau tulisan penjelasan tentang simbol daerah, lambang. Kalau tentang matematika, menentukan besar sudut dengan satuan tidak baku atau sudut derajat. Jika tentang IPS, membaca peta lingkungan setempat atau potensi dengan menggunakan skala sederhana. Menyusun satuan pembelajaran terpadu. Setelah Anda mengembangkan peta jaring-jaring tematik, Anda menyusun satuan pembelajaran terpadu. Istilah satu sebagian sekolah masih menggunakan rencana pembelajaran. Ada yang menggunakan istilah rencana pelaksanaan pembelajaran, sehingga Anda dapat menyusun istilah yang sehari-hari telah Anda gunakan di SD. Untuk KB 2, praktek pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD. Tahapan selanjutnya setelah Anda melakukan praktek penyusunan rancangan pembelajaran terpadu untuk keperluan praktek di kelas di sekolah Anda sendiri dan simulasi di kelas tutorial adalah persiapan diri untuk praktek pelaksanaan pembelajaran terpadu.
Anda harus melakukan praktek dan simulasi pembelajaran terpadu sesuai dengan rancangan pembelajaran terpadu yang telah Anda susun seperti yang diuraikan pada kegiatan belajar di atas. Berikut ini rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran terpadu di kelas Anda di sekolah sendiri dan simulasi di kelas tutorial. 1. Seyogyanya Anda melakukan simulasi pelaksanaan pembelajaran terpadu di kelas tutorial terlebih dahulu sebelum melaksanakan praktek pembelajaran terpadu di kelas Anda di sekolah sendiri. Yang kedua, melaksanakan praktek pembelajaran terpadu di kelas Anda di sekolah sendiri, Anda harus meminta izin kepada kepala sekolah dan menginformasikan pula kepada para siswa Anda. Yang ketiga, untuk melaksanakan praktek pembelajaran terpadu di kelas sekolah Anda sendiri, Anda juga harus mengisi lembar refleksi pelaksanaan pembelajaran terpadu yang didasarkan atas pengamatan di kelas saat pelaksanaan pembelajaran terpadu, dan wawancara sederhana terhadap siswa Anda sendiri dan teman sejawat kepada kepala sekolah yang mengamati Anda. Keempat, untuk keperluan simulasi pembelajaran terpadu di kelas tutorial, Anda harus mendiskusikannya dengan tutor Anda. Yang kelima, pada bagian-bagian pembelajaran terpadu yang disimulasikan dapat Anda lewati dengan menggunakan memori. Keenam, Anda harus benar-benar sikap seperti guru yang sedang mengajar di kelas Anda yang sebenarnya. Ketujuh, simulasi pembelajaran terpadu di kelas dan dinilai oleh tutor Anda. Pastikan bahwa tutor Anda sudah memegang lembar penilaian simulasi pembelajaran terpadu untuk menilai penampilan Anda dalam melaksanakan simulasi pembelajaran terpadu di kelas tutorial. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.